Hey, what are you doing, honey? I am thirsty. Oke, sehat-sehat Bunda Alma. Masya Allah udah 2 minggu tidak bertemu. Alhamdulillah. Sehat, kangen ih. Rindu sekali. Tidak Sepertinya terasa pemirsa sebelum juga kemarin. iya, pemirsa juga sudah banyak yang rindu untuk curcol bareng Abu Izul. Insya Allah siap, siap, siap. Tema malam Mangga ini tuh nunggu. kayaknya ini apa? Banyak yang antusias, tapi mungkin malu-malu dalam bertanya sepertinya. Tenang, tenang. Insya Allah banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah masuk gitu dari sebelumnya Oh, ya ataupun ya. dari yang baru gitu. Insya Allah lah. Insya Allah Siap, siap, gasken siap. pokoknya. Oke, gaskeun. Supaya mengefektifkan waktu, hayu atuh Ambu gaskeun mangga kepada Enggak boleh. Ambu dipersilahkan. Langsung wae teh. Langsung, udah Oh, dibuka langsung. tadi. Apanya yang Oh, dibuka? dibuka. Oke, oke, baik kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam Minggu yang masih cerah ya di sini mah belum banyak hujan gitu ya. Mungkin di Bunda Alma Alhamdulillah. udah sering hujan Sama. belum? Nah, masih Kemarin ya alhamdulillah. hujan, terus 3 hari Baik, ya. alhamdulillah belum hujan nih, cerah terus. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita pun secerah atau semangat seperti kondisi sekarang ini. Nah, tema Ya. kali ini sebetulnya tema pernikahan gitu ya. Memang Mm-mm. tema ini saya seringkali beberapa kali menjelaskan secara tidak Iya, iya, langsung. iya. Artinya misalnya intinya Mm-mm. kalau dalam tema pernikahan saya hanya memberikan sekilas-sekilas saja tentang manajemen ketidakcocokan dalam keluarga. Iya, Namun kali ini betul. adalah edisi spesial sekali. Jadi saya memberikan khusus spesifik tema yang sangat spesifik mengenai manajemen ketidakcocokan pasangan. Nah, ada Oke. sebetulnya beberapa poin yang disampaikan pada malam kali ini. Untuk yang pertama, latar belakang mengapa saya sangat aware gitu ya, saya sangat ingin Hmm, menyampaikan hal ini. Karena iya. saya tahun berapa ya, 2015, saya membaca buku ini. Ini Oke. adalah karangan Bapak Torik Kamal An-Nuaimi, doktor ya. Dan Iya. di blue-nya itu atau yang di belakang bukunya itu, perkawinan atau pernikahan adalah manajemen ketidakcocokan. Ini adalah salah satu alasan Hmm. beli buku ini setebal ini karena saya melihat belakangnya saya merasa mendapatkan insight, merasa Iya, iya, iya. mendapatkan insight bahwa oh benar ya pernikahan itu ternyata memang tidak akan pernah ada yang cocok gitu. Tapi Betul, betul, bagaimana cara betul kita sekali. memanage ketidakcocokan? Dan pernyataan ini disampaikan oleh Sopan Sopian almarhum ya, almarhum Iya, Sopan. betul. Almarhum. Beliau itu sudah mengarungi bahtera rumah tangga Iya, puluhan tahun. puluhan tahun. Puluhan tahun pun masih berkata bahwa ternyata kita kan harus berguru kepada yang Betul. berpengalaman. Saya Iya, kan iya. menikah baru 10 tahun. Kalau Bunda Alma berapa Mm-mm. tahun? 6 tahun. Jadi duluan 6 Ambu. ya. Saya menikah 10 tahun dan yang udah menikah 20 tahun, 30 tahun pun masih berkata bahwa ternyata pernikahan adalah manajemen ketidakcocokan. Beliau Betul, betul. menekankan bahwa tugas kita adalah membuat bagaimana perbedaan itu menjadi menyenangkan. Kalau dibiarkan Mantapnya. perbedaan akan menjadi bola salju yang terus membesar. Saya sangat sangat tertarik sekali dengan pernyataan ini karena memang realita kehidupan seperti itu. Perbedaan itu Betul. seperti tidak ada, tapi pada akhirnya ia menjadi bola salju yang jika dibiarkan akan terus membesar, membesar dan membesar. Itu alasan Betul, saya betul. mengambil tema bahwa pernikahan adalah Manajemen ketidak ketidakcocokan. ketidakcocokan antara pasangan gitu ya, dan Iya, ketidakcocokan ini yang seringkali membuat banyak cekcok. betul Hmm. Ya, sekali. ketidakcocokan itu mengapa? Karena kebanyakan dari kita itu memaksa Mm-mm. pasangan untuk cocok dengan kita, pugu cocok Iya, gitu ya.
Iya, tapi betul. kita memaksa pasangan kita untuk cocok. Nah, maka ilmu ini, tema kali ini itu sangat bermanfaat sekali, bukan hanya untuk kita yang sudah menikah, tapi Mm-mm. untuk para jombloan, jomblowati, atau bahasanya ya, bahasa lemes-lemes, singgelilah katanya ya, Iya. singgelilah. Singgelilah bahwa biar nanti ketika menikah harus benar-benar matang, harus benar-benar siap agar tidak kecewa, agar ekspektasinya Betul. itu tidak terlalu tinggi, tapi kita hanya membutuhkan kematangan dalam diri dan kesiapan Iya, dalam iya. diri mengarungi bahtera yang bernama rumah tangga. Betul Nah, itu sekali. poin pertama, latar belakang mengapa saya mengambil tema ini, karena memang tema ini sangat banyak sekali menguras energi kita. Itu poin Iya, iya. pertama. Poin yang kedua yang akan kita bahas, bahwa ternyata di dalam buku ini, saya sumber-sumber utamanya buku ini ya. Tema kali ini sumber Judulnya utamanya apa buku tuh Ambu bukunya? Psikologi Suami Istri karangan Bapak Doktor Hmm. Nah, itu ya. Iya, 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 iya. Assalamualaikum, alhamdulillah Teh Dian ya. Alhamdulillah. Belajar bersama, sharing bersama di sini. Nah, Iya, iya. dan ternyata menurut beberapa ahli pun, selain dari Bapak Dr. Kamal An-Nuaimi, kemudian dari Bapak Sopan, yang menyatakan bahwa ini menurut John Gray ya, men are from Mars and women are from Venus. Jadi ternyata dari Mars, perempuan berasal dari Venus. Berseberangan. Iya, Tinggal iya. di bumi. Tinggal di bumi. Gitu. Jadi memang ternyata memang seperti itulah, bukan alamiahnya, dan kebanyakan terjadi, tapi kita tidak menyadari hal itu. Akhirnya kita terlalu sibuk mempermasalahkan hal yang sebetulnya tidak bisa kita ubah. Itu iya, iya, iya. Dan Betul. perbedaan antara pasangan itu kurang lebih ada dua aspek. Yang pertama aspek fisik, dan kedua secara psikologis. Nah, itu poin yang kedua yang akan saya bahas, yaitu perbedaan fisik dan psikologis antar pasangan. Kalau yang pertama tadi latar belakang, kalau sekarang masuk ke poin kedua, yaitu perbedaan suami istri itu melingkupi aspek fisik dan psikologis. Aspek fisik sebetulnya itu tidak terlalu berpengaruh, perbedaan antara pasangan. Tapi ini menyadarkan kita, membuka mata kita bahwa ternyata laki-laki dari segi fisik pun sudah berbeda dengan perempuan. Sudah berbeda. Nah, sudah berbeda. Nah, ini di dalam buku ini pun dijelaskan bahwa perbedaan yang pertama, perbedaan organ reproduksi, jelas ya. Laki-laki tidak memiliki rahim, perempuan memiliki rahim. Itu keistimewaannya, perbedaannya jelas. Berarti dari segi fisik pun banyak sekali perbedaan. Perbedaan kulit, kira-kira bagaimana perbedaannya Bunda Alma? Kulit laki-laki dan perempuan. Iya ya, kalau saya tuh ngerasanya gini, kalau kegigit ini nyamuk itu cepat banget bentol, tapi suami saya itu jarang banget bentol, itu nyaris nggak pernah. Nah itu kalau ini karena laki-laki itu kulitnya itu lebih tebal, tebal. Kalau baca bukan dalam arti bahasa orang Sunda mah apa tuh, kandel kulit banget. Kandel kulit bukan wajah aja yang kandel kulitnya itu, memang laki-laki. Struktur kulitnya itu memang lebih tebal daripada perempuan. Mungkin pasti memiliki alasan khusus mengapa bisa terjadi perbedaan demikian. Kemudian pita suara, makanya yang azan itu laki-laki, pita suara laki-laki itu lebih tinggi, dan sedangkan perempuan lebih pendek gitu ya. Mode kiro, kemudian azan itu biasanya lebih ini laki-laki dibandingkan dengan perempuan gitu ya. Pita suaranya. Kemudian perbedaan kedalaman nafas pun sama. Nah, laki-laki nafasnya itu lebih dalam dibandingkan dengan perempuan, tapi perempuan memiliki jumlah nafas yang lebih banyak. Jadi si ganu enggak, padahal memang seperti itulah perempuan gitu ya. Kemudian susunan tulang. Nah, ini yang adapun dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa susunan tulang laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan tulangnya pun berbeda. Karena laki-laki memang diciptakan untuk mencari nafkah ya gitu. Makanya itu makanya mengenai perempuan ngakat galon, mantap pokoknya mainnya, padahal karena memang itu
fitrahnya laki-laki memang memiliki susunan tulang yang lebih besar dibanding perempuan. Kemudian langkah kaki. Memang dari yang tadi saya sebutkan di atas tidak ada yang menjadi konflik kalau ada perbedaan secara fisik. Nah, kalau hanya sedikit saja mungkinnya kalau fisik memodel, iya langkah kaki. Langkah kaki perempuan lebih pendek. Jumlah langkah perempuan lebih banyak. Jadi kalau kita misalnya jalan bersama suami duluan, itu tengah aduh menit perhatian, ini bla 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 bla, ninggal ke bla 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 bla, katanya. Padahal kadang perempuan baper gitu, baper meninggalkan. Memang dia kalau ketika harus berbarengan berjalan dengan kita, dia itu benar-benar mengatur. Dia itu benar-benar mengatur yang memang seharusnya langkahnya itu dibandingkan dengan perempuan. Kemudian tulang pinggul perempuan lebih lebar ya karena jelas akan melahirkan. Nah, kemudian lapisan lemak ini mungkin ada segi perbedaan kalau perempuan lebih banyak. Aduh, lemak gimana nih? Laki-laki lapisan ototnya yang lebih besar. Jadi kalau misalnya dalam diet itu perempuan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian di dalam rupanya di bawah kulit perempuan itu ada yang namanya ini kalau di sini apa ya? Ada lapisan lemak, lemak yang langsung di bawah kulit. Makanya perempuan kalau kata orang Sunda mah kulit perempuan mah haneut siga hayam. Nah, itu karena alasannya memang ada lapisan lemaknya ya di bawah kulit itu. Nah, itu Nah, itu perbedaan secara fisik pun ternyata baru nyadar ya bahwa kita itu banyak sekali perbedaan. Tapi memang perbedaan fisik ini sebagai pemanasan saja. Saya sebagai pemanasan saja. Kita dan suami kita itu berbeda dari segi fisik. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang memang banyak sekali membuat, yaitu perbedaan pada aspek psikologis. Nah, yang pertama, masalah problem solving atau bagaimana cara menyelesaikan masalah. Rata-rata laki-laki kalau menurut Bunda Alma menggunakan logika atau perasaan? Logika banget. Pakai banget gitu ya. Laki-laki ketika ada masalah, problem solvingnya dia itu menggunakan logika. Sedangkan perempuan kalau ada masalah, problem solvingnya itu menggunakan perasaan. Jadi misalnya kalau ada masalah laki-laki bilang lebay, baperan ya karena memang dia merasa bahwa itu saya tidak mengerti kenapa perempuan seperti itu gitu. Dan perempuan meni tepeka pisan, meni tidak berperasaan pisan, meni bla bla bla, meni egois pisan, meni wah dan segalanya. Nah, itu seringkali membuat cekcok yang sangat luar biasa. Perempuan nangis sekian lamanya, kemudian laki-laki merasa cuek-cuek saja. Padahal memang begitulah. Nanti saya setelah menyebutkan perbedaan, saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Mengapa sih ada perbedaan yang sangat signifikan seperti itu, yang sangat menguras emosi, tenaga, pikiran, perbedaan-perbedaan. Mata galau. Kalau kata ada curhat, kalau lagi berantem, perempuan mah yang pengen cepet-cepet nyelesain, laki-laki mah masih bisa tiba. Betul sekali. Sebetulnya mengapa bisa terjadi hal demikian? Laki-laki santainya dia masih bisa tibra gitu ya di saat perempuan ingin mengeluarkan segala sesuatunya. Saat itu juga, tapi laki-laki masih santai aja gitu ya. Santai, nah gitu memang salah satu perbedaan problem solving antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, keinginan memperkuat hubungan. Nah, perempuan itu lebih tinggi keinginan untuk memperkuat hubungan. Contoh realnya saja, kalau perempuan itu contohnya saya dengan Bunda Alma, masih berhubungan dekat, masih curcol, masih chattingan gitu ya. Tidak ada perlu yang pasti gitu ya, kita masih chattingan. Apalagi kalau chattingan pakai emot gitu ya, emot lope-lope. Kalau laki-laki chattingan pakai emot lope-lope.
Saya langsung astagfirullahaladzim. Jadi gara-gara tak gitunya kalau ada laki-laki yang demikian. Perempuan itu karena baperan teh akan lebih berperasaan, jadi keinginan memperkuat hubungannya itu lebih tinggi. Artinya ketika ada pun dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepatnya, gitu ya. Meskipun sambil ngamuk-ngamuk, sambil marah-marah, harus secepatnya gitu. Itulah memang kebanyakan gitu ya. Jadi di akhir saya akan menentukan benar atau tidak, tepat atau tidak perilaku demikian. Ya, berbeda dengan laki-laki jarang. Meskipun ada jarang laki-laki yang benar-benar bersahabat 20 tahun. Kecuali kalau ada butuh ya bisnis. Iya, betul. Menghubungi laki-laki lebih oportunis gitu ya. Kalau ada keuntungan, barulah saling berhubung. Sampai apa ya, tidak sampai kita mah terpenting. Oke kan kadang naon gitunya kalau perempuan. Ya, laki-laki tidak seperti itu, termasuk dalam kehidupan rumah tangga pun seperti itulah laki-laki dan perempuan. Kemudian poin selanjutnya, cara menghadapi kelelahan. Ya seperti tadi, laki-laki kalau laki-laki ketika lelah ia diam, ya ketika ia lelah. Kalau perempuan melelah, masih bisa mengeluarkan energinya. Lelah, akhirnya kadang-kadang perempuan tidak bisa merilis gitu, tenang dulu, nanti caranya kadang-kadang seperti itu. Nah ini bersambungan dengan yang keempat, kebiasaan mengeluh. Kebiasaan mengeluh laki-laki beda, karena memang kebutuhan secara neurologis dan menurut ilmu-ilmu lainnya menyatakan bahwa laki-laki itu laki-laki yang normal ya, yang sedang karena ada tingkatannya, membutuhkan membutuhkan mengeluarkan kata-kata verbalnya itu 7.000 kata. Sedangkan perempuan 20.000 kata. Mantap, bayangkan 2 kali lipat lebih ya, Bu. Perbedaannya. Jadi ketika ada masalah, welangnya wajar. Suami diamnya wajar. Karena mungkin perbendaharaan katanya sudah habis ketika ia bekerja. Betul. Perempuan masih terus bekerja, masih kene nyesa eta teh 20.000 keluar perbendaharaan ini yang seringkali membuat cekcok. Misalnya istri chatting panjang lebar, ayah gitu ya. Panjang lebar ngejelaskan, suami hanya menjawab oke. Dan lain sebagainya. Nah itulah salah satu antara laki-laki dan perempuan 20.000 kata, yang kata-kata yang mesti keluarkan, sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata, dan yang sering buat cekcok, jadi gendok gitu, istri gendok. Padahal kami berperilaku demikian itu memang itu adalah fitrahnya, memang dia seperti itu gitu, dia tidak bisa kudu lebar ngajelaskan, dia merasa sudah habis kebutuhan dia untuk itu poin tentang bagaimana kebiasaan mengeluh. Kemudian kepercayaan diri laki-laki memang dari segi anak-anak pun jelas sudah terlihat berbeda. Laki-laki lebih percaya diri dibandingkan dengan perempuan. Kemudian cara pandang yang sering kali jadi masalah juga. Perempuan lebih detail dan laki-laki lebih umum. Ya, kalau balanya detail, cengek, kita tanya hiji-hiji, betul. Kalau laki-laki tidak, udah sayuran, buah-buahan, beras misalnya, contohnya. Nah itu jika dalam setting balanjanya, tapi dalam ketika menyelesaikan masalah pun demikian, Bunda Alma loh. Ketika perempuan eta mimiti kronologi nepi ka tungtung kudu dijelaskan. Sedangkan jadi intina naon? Laki-laki jadi intina teh naon sih? Ieu teh kumaha sih lah gitu. Laki-laki lebih gitu ya, paham ya, panjang lebar ya. Ai perempuan kela acan, iya acan cenah ge belum selesai. Itu pun seringkali membuat perang dunia gitu ya, dunia. Perbedaan yang terakhir dari sisi psikologis adalah hasrat seksual laki-laki besar dibandingkan dengan perempuan, dan ini pun sering jadi masalah karena ternyata urusan kasur bisa lebih penting daripada urusan dapur, dan ini seringkali
memang secara neurologis, secara kebutuhan psikologis, secara kebutuhan fisik pun laki-laki membutuhkan pengeluaran libido yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dan ini seringkali menjadi perbedaan. Makanya banyak yang membahas tentang istri harus taat, istri harus menurut misalnya apa kata suami ketika misalnya diajak. Karena laki-laki memiliki, kita harus mengakui agar kita empati, agar kita aware bahwa laki-laki memiliki hasrat seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Itu adalah perbedaan terakhir dari psikologis. Menurut Bunda Alma, sebelum saya menjelaskan, kira-kira mengapa sih bisa terjadi perbedaan semacam itu, Bunda? Ya karena emang perempuan dari Venus, laki-laki dari Mars. Ya, betul. Karena memang berarti diakui atau tidak ada dua penyebab, yaitu nature and nurture. Kalau nature alamiah dan lingkungan. Jadi alamiahnya seperti apa? Alamiah. Tapi yang alamiah itu rata-rata sebetulnya dari aspek fisik saja. Genetik mah itu fisik saja sebetulnya. Sebetulnya kalau perbedaan psikologis itu terbentuk oleh lingkungan. Misalnya Bunda Alma sering mendengar gak laki-laki gak boleh menangis. Anak laki-laki gak boleh disebut cengeng, laki-laki mah gak boleh menangis. Itulah jangan aneh. Kalau suami-suami kita, suami-suami teman kita yang ada di pinggir-pinggir kita menjadi sosok yang cara cerik tapi gede ambek. Itu betul. Gara-gara ketika masa kecilnya stigma dinyatakan bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Akhirnya dia menahan menangis usia remaja, dewasa, dan ketika sudah menikah pun ia menahan menangis, tapi ia katarsisnya pada hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi ia lebih gitu ya, kalau misalnya lebih agresif lah dibandingkan dengan perempuan. Jadi ternyata Bunda Alma, penyebabnya itu kita selalu menyalahkan, ketika saya membaca buku ini, kita selalu menyalahkan laki-laki mah dak itu, perempuan mah dak itu. Ternyata itu adalah bentukan lingkungan yang kita tidak tahu itu mulainya dari kapan. Karena jika kita melakukan sunnah Rasul itu tidak demikian, Bunda Alma. Rasul pun nangis ya, kalau mau nangis menangis. Kalau mau apa ya diungkapkan kepada istrinya, curhat dan lain sebagainya. Jadi kesehatan mental Rasulullah tidak ditahan-tahan seperti demikian. Jadi saya pun tidak mengetahui belakangnya awal mulanya mengapa sih terjadi selain perbedaan fisik, misalnya ada beberapa karena neurologis, susunan otak laki-laki perempuan yang berbeda. Selain dari itu faktor lingkunganlah yang membentuk perbedaan ini menjadi begitu sangat besar. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak bahwa perbedaan itu jika dibiarkan akan menjadi bola salju. Mungkin kalau membenarkan perbedaan itu ya udahlah, jalani saja, laki-laki memang begitu, perempuan memang begitu, tidak akan ada buku ini, Bunda Alma. Udah saujradna. Begitu. Itu, tapi ternyata tidak. Kita tidak bisa membiarkan perbedaan itu yang akhirnya banyak terjadi perceraian. Banyak rumah tangga yang seumur jagung berakhir di meja hijau karena merasa bahwa ketika masa ta'aruf, ya aduh, dia itu belahan jiwa saya pokoknya mah. Iya, betul. Cocok kan pokoknya mah eta mah jodoh abdi eta mah. Ternyata pokoknya mah cinta mati. Pas awal menikah belum terlihat, berapa tahun baru ternyata saya tidak cocok dengan dia. Bahkan ya banyak perempuan yang menggugat ke pengadilan agama karena ketidakcocokan dengan suami. Nah, berarti ini sangat para tidak bisa membeli kucing dalam karung, bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa nanti ketika menikah kita akan cocok. Memang menurut hadis Nabi dinyatakan bahwa ketika kita memilih jodoh harus melihat dan din dun. Dandanan, din, agama, dan dunia gitu ya, dan dindun katanya. Tapi yang harus dipaling utamakan agama. Nah gitu, jadi kita cocok dari segi
kan kita belum kenal apa ya, belum kenal. Kemudian nasab yang terakhir, kita kan belum, kalau masa ta'aruf kita belum kenal pasti ya, belum mendalami, tidak hidup bersama gitu. Hanya ecek iya gitu. Apalagi kalau yang menjalani ta'aruf gitu ya, cek iya. Artinya memang kita mengambil informasi itu, tapi kita harus mengetahui betul bahwa cocok itu bukan artinya cocok secara psikologis. Tapi cocok agama. Nah, misalnya dia ngerti agama minimal untuk dirinya sendiri, meskipun ia tidak bisa mendakwahkan lagi kepada orang lain, ia minimal bisa mengerti untuk diri sendiri. Kemudian nasabnya dari keturunannya baik-baik. Kemudian kalau masalah fisik dan misalnya masalah harta itu nomor kesekian, dan yang pertamanya nomor agama itu. Kita harus mengetahui bahwa cocok itu. Betul, ya, kalau betul, cocok, betul. kalau Bunda Alma. Ngimpi mau cocok. Betul sekali. Ya, kita memaksakan suami kita atau istri kita harus cocok dengan kita, maka jangan aneh banyak perceraian terjadi di Indonesia karena ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap pasangan. Kita pun tidak ingin dirubah oleh pasangan, kita pun tidak bisa dengan dirubah oleh pasangan, tapi kita memaksa suami kita, istri kita untuk berubah demi kita. Tidak bisa. Suami 5 tahun dengan lingkungannya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, yang memangnya hidupnya seperti itu, tidak bisa. Kita yang baru 1 tahun harus merubah habit itu, tidak bisa. Mimpi gitu, Ambu. Gitu ya. Nah, itu alasannya berarti karena faktor alami dan karena faktor lingkungan. Tapi faktor lingkungan itu sangat besar sekali. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya ada 3 tahap. Yang pertama, ketahui. Sekarang udah tahu kan? Udah tahu kan? Ketahui dan terima. Menerima gak Bunda Alma sekarang? Bahwa memang menerima berarti sudah lolos tahap 1 ya. Alhamdulillah. Maka kita harus menerima bahwa ternyata kita dengan pasangan kita begitu berbeda. Ya. Jadikan perbedaan itu sebagai rahmat, bukan yang akan mendatangkan laknat untuk kita. Setelah menerima, kita harus memahami. Bukan hanya menerima, tahu. Tapi kita harus memahami. Dari sekarang kita harus memahami, laki-laki memang kebanyakannya seperti itu. Biar kita tenang, biar kita tidak berharap banyak. Kalau berharap banyak nanti gendok, dendam, kecewa, dan lain sebagainya. Ya, gitu. Kalau kita terlalu berharap banyak kepada yang namanya manusia. Itu langkah yang kedua, memahami atau mempunyai empati terhadap pasangan kita. Dan poin yang ketiga, kuncinya adalah saling berbenah. Saling berbenah. Berbenahnya ini dijelaskan dalam buku ini menurut Bapak Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi. Bagaimana saling berbenahnya? Intinya beliau menyatakan bahwa dalam realitas kehidupan, laki-laki satu dengan lainnya tidaklah sama. Begitupun perempuan. Laki memiliki banyak sifat kelaki-lakian dan keperempuanan, begitupun perempuan. Karena ternyata keseimbanganlah, ini kuncinya Bunda Alma, keseimbanganlah yang dicari. Dan ketidakseimbangan akan menciptakan masalah. Ternyata kita tidak bisa misalnya langsung biar langsung ini ke statement yang selanjutnya ya, biar langsung saya sekaligus menjelaskan. Statement yang sama dari Bapak Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi. Laki-laki yang berpusat pada dirinya sendiri pada dasarnya ia akan egois. Dan perempuan yang mengabaikan kebutuhan diri sendiri, yang akhirnya tersiksa karenanya, ia akan menjadi ngabatin. Jadi ia akan dendam gitu ya. Dan ini harus diseimbangkan. Laki-laki harus ada sifat keperempuanan dan perempuan pun harus ada sifat kelaki-lakian. Ya, jadi segalanya menjadi proporsional. Itu ternyata problem solving Alma. Jadi misalnya Bunda Alma, suami Bunda Alma penyelesaian masalahnya menggunakan logika. Nah, tidak bisa terus mengandalkan logika nanti karena dia akan tumbuh menjadi suami yang egois, tidak berperasaan. Itu kira-kira benar gak Bunda Alma? Ya iyalah. Kita jadi harus saling. Wah,
Da laki-laki mah gitu, bener gak yang kayak gitu? Rasulullah begitu gak? Ya enggak Rasulullah dong. itu kita langsung saja ke Rasulullah begitu gak? Enggak, berarti ternyata stigma yang ada di kita, oh laki-laki seperti itu tidaklah tepat. Meskipun seperti itu, tapi tetap harus diseimbangkan. Kadang dia pun harus menggunakan logikanya, kadang pula dia pun harus menggunakan perasaannya ketika menyelesaikan masalah. Begitupun perempuan yang seringkali menggunakan perasaan. Jadi akhirnya baperan, emosional, ingin selesai gitu ya, lebay dan lain sebagainya. Kira-kira menekan pada suami, menuntut suami kalau nangis bersama, eta mah drama Korea ataupun dinasti. Bisa kita kita gitu ya, tidak bisa demikiannya nangis bareng. Tidak bisa kalau nangis perempuan nangis sekian jam gitu, suami kudu diuk kayak didinya gitu ya, kudu sama. Seperti demikian itu tidak bisa. Artinya perempuan pun harus menyeimbangkan, harus lebih mengontrol. Kadang ia menggunakan logika, kadang pun ia menggunakan perasaan. Jadi proporsional. Itulah ternyata kunci ini, proporsional menyikapi permasalahan atau perbedaan antara kita. Kita jangan lagi memaksakan pasangan untuk sama seperti kita karena dia memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Itu mungkin Bunda Alma untuk ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dirinya itu, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang ingin menambahkan atau seperti apa. Hayu, gaskeun. Ini bermanfaat banget ya Ambu. Tadi kan poin 1, poin 2, poin 3 ini disampaikan, paham banget lah ya. Tapi kan kalau yang misalnya dalam rumah tangga yang pahamnya itu hanya istrinya, baru istrinya saja nih yang belajar kayak gini, berusaha menerima, memahami, setelah itu berusaha balance. Bagaimana nih cara mengedukasi sang suami supaya sama-sama belajar gitu, supaya balance? Curhat. Gimana? Curhat atuh, mumpung. Nah, ini pun seringkali menjadi masalah. Siapa ya Ustadz, siapa menyatakan gini, perempuan yang seringkali ikut kajian parenting, kajian keluarga, tiba-tiba ia datang ke rumah dengan bangga. Dia dengan bangga ingin mengungkapkan ini pada suaminya. Tadi Bapak Ustadz suami kedah kieu. Nah, jadinya terfokus pada bagaimana suami harus bersikap. Pada suami melakukan kajian. Suami melakukan kajian. Jadi, jika cara kita membersamai, cara kita mengajak suami demikian, suami rata-rata akan langsung mundur teratur. Ya, mundur teratur nih. Teratur artinya tidak semua suami mungkin bilang iya, padahal dia tidak mengerti dan ingin menerima. Jadi bagaimana cara mengedukasinya? Jangan lewat kita, gunakan pihak ketiga. Gunakan pihak ketiga, tapi kita juga jangan fokus pada bagian suaminya saja sih ganuh yang mokpokeun. Padahal namanya orang koreksiun. Di postingan Facebook Bunda Almanya aya artikel bagaimana cara menjadi istri soleha. Di skip eta mah Bunda Alma. Acan. Itu dibaca, di istri soleha, langsung di scroll gitu. Palapah bagaimana cara menjadi suami soleh? Di save langsung. Itu suami, nah itu tidak adil yang demikian. Yang demikian tidak adil. Ya, sang suami tidak akan menerima karena implementasi dari ketika kita sudah berilmu, sudah belajar itu tidak demikian. Tapi kita perlahan-lahan dirangkul, kemudian kalaupun mau menyodorkan nih kata Ustadz ini, jangan yang langsung ke suami, tapi ke muhasabah keduanya, yaitu suami dan istri pula. Jadi suami merasa adil gitu, ternyata bukan hanya suami saja yang harus berubah, tapi istri pun harus berubah. Jadi kita kayak meskipun kita udah tahu ilmunya, kita kayak pura-pura nanti.
istri teh Masya Allah saya teh banyak banget dosanya, Asik. gitu. Iya. Itu secara tidak langsung ya, secara tidak langsung suami dia pun bermuhasabah, jadi dia teh langsung melotot, langsung mendengarkan apa kata video selanjutnya. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan cara-cara slow, smooth seperti itu, pelan-pelan, maka suami akan menerima. Jika dengan cara frontal, secara langsung suami tidak suka digurui. Karena kita pun sebetulnya demikian loh. Kita pun sebetulnya demikian loh Bunda Alma. Emang, misalnya betul sekali. Perlakukanlah suami seperti kita ingin diperlakukan. Mantap. Adalah kuncinya. Oke, itu mungkin untuk pertanyaannya. Sekarang ini pertanyaan dari Dian Herdiani nih, gini Ambu. Gimana Teh Eva mun aya nu cocok suami istri tapi keluarga ada yang nggak cocok, karena jadinya mempengaruhi keadaan rumah tangga suami istri. Maksudnya mungkin keluarga itu selain suami istri anak gitu ya. Wah, mungkin. Mertua mungkin ya, saudara-saudara gitu mungkin. Ya. Seperti itu. Ada mau jawab aja? Langsung. Oke, jadi gini, ada setiap manusia ini memiliki ujian. Setiap pasangan memiliki ujian. Ada yang diuji dengan ketidaksetiaan pasangan. Ada yang diuji dengan belum memiliki keturunan. Ada yang diuji dengan finansial yang sangat kekurangan. Ada yang diuji dengan keluarganya yang ngerecokan. Oh iya. Jadi kunci utamanya biar kita tetap sehat secara mental, kita masuk hal yang baik saja pada diri kita dan buang hal yang buruk. Ya, jika itu tip untuk kita, jika itu kita misalnya ada orang yang memberikan saran pada kita, keluarga, jika itu ternyata baik ya kita jadikan itu sebagai muhasabah diri. Tapi jika itu buruk sudah abaikan saja, mungkin dia sedang nyampah, anggap saja dia nyampah. Kita ya sampah harus dimasukkan kemana? Ke tong sampah. Dibawa disimpan di rumah. Nah gitu. Ini memang jika kita berbicara ujian, maka ada 3 poin dalam kehidupan. Ini yang dinyatakan dalam buku Tenanglah Ada Allah, karya Mbak Sri Nasri, menyatakan bahwa begini, ketika kita ada nikmat, maka bersyukurlah. Ketika kita ada ujian, maka bersabarlah. Ketika kita membuat dosa, maka bertaubatlah. Nah ini yang kedua, ini adalah ujian dalam rumah tangga. Diakui atau tidak memang benar Teh Dian? Memang benar Teh Dian. Banyak sekali rumah tangga yang akhirnya maju ke meja hijau gara-gara eta keluarganya iji gimbrang. Betul. Keluar iji kibung. Kibung, nah ikut-ikutan. Tapi kita pun harus berpikir ulang. Kenapa orang tua ataupun keluarga bisa sampai merecoki rumah tangga kita? Apakah kita terlalu show up? Apakah kita pun terlalu terbuka? Apakah kita ataupun suami kita ataupun istri kita terlalu banyak mengungkapkan keluh kesah ataupun hal-hal yang baik di dalam keluarga itu? Apakah terlalu terbuka? Ya. Jadi akhirnya membuat orang memancing, mengomentari kan komentar itu ada yang positif, ada yang negatif. Tidak sedikit para artis, aktor yang bunuh diri gara-gara komentar negatif. Ya aku atau tidak saya tidak meremehkan komentar negatif ini, memang benar-benar membuat down. Tapi kita harus realistis. Saya katakan sekali lagi, yang menjadi prinsip hidup saya itu penyataan dari Bapak Psikolog Dr. Andes Asep Hairul Ghani. Ya, yang menyatakan bahwa ketika kita sudah menggunakan solusi itu ternyata tidak efektif, jangan gunakan solusi itu lagi. Iya, betul. Ketika kita baperan ternyata akan membuat kita semakin down, terpuruk, sudah itu lagi. Jangan gunakan itu lagi. Itulah ciri orang pintar katanya. Gitu memang ini dan memang yang paling utamanya adalah kita bersabar. Ista'inu bis sabri was sabar. Ya.
sholat, dan bersabar. Insya Allah Bersabar. namanya ujian. Diakui atau tidak ini ujian, dan ujian memang ya tidak mudah. Ujian itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi intinya kita harus membuka mata bahwa mungkin Teh Dian ujiannya seperti ini, atau mungkin ini temannya Teh Dian atau siapa seperti ini ujiannya. Intinya kita harus tahu orang lain ada ujiannya. Sama ada ujiannya. Ibarat yang belum memiliki anak. Punya anak satu liar tuh Bunda Alma. Alhamdulillah, nikmat gitu aja lah. Tapi kalau bahasa kasarnya gini, punya anak satu liar, punya anak dua liar, punya anak tilu liar, punya anak 5 liar, punya anak ke liar. Liar mikiran caranya baru punya anak. Artinya ternyata semua keluarga memiliki ujiannya masing-masing, dan kebetulan mungkin ujiannya penanya adalah hal itu. Begitu Bunda Alma. Mantap. Terus saya ingat satu peribahasa nih. Jadi kita punya kedua tangan katanya, tidak bisa untuk menutup mulut mereka, tapi kita bisa gunakan untuk menutup telinga kita. Gitu. Betul. Itu telinga. Artinya, kalau yang ini kasih. Iya, betul. Karena memang nggak bisa gimana ya. Kalau tidak semua orang paham, tidak semua orang itu punya empati yang sama gitu untuk situasi setiap rumah tangga. Pasti ada aja, entah itu dari pihak keluarga, tetangga, atau mungkin penggemar setia gitu. Dan terus mungkin gimana Ambu? Sok kepotong maaf. Satu positifnya saya menerima banyak curhatan, menerima banyak ini adalah ini untuk diri saya sih. Bahkan ada teman saya katakan, Bu Eva kamu mah seperti tong sampah. Dia pun hadir di sini yang menyatakan bahwa saya seperti tong sampah. Menerima semua emosi negatif dari orang lain. Saya menerima amakan, bari nangis, bari kumaha gitu. Tapi saya sadar dan saya akan bagikan ini pada teman-teman semua. Teman-teman semua di luar sana banyak sekali orang yang mengalami permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Jadi kita misalnya menghadapi permasalahan dalam rumah tangga pun, entah itu karena ketidakcocokan, masalah finansial, masalah hal-hal lainnya pun, kita tetap bersyukur pada setiap keadaan. Karena pasti di luar sana pun orang lain memiliki permasalahan. Jadi biar kita tetap sehat mental, bersyukur, karena orang yang bahagia adalah orang yang bersyukur. Itu Bunda. Kuncinya itu ya, bersyukur. Nauzubillah, jangan sampai masalah. Amin. Amin. Terus gini nih, kan biasanya sudah menjadi pembicaraan di masyarakat kalau misalnya laki-laki itu punya hobi, itu selalu kayak kelewatan batas misalnya atau gimana gitu ya. Terus emang kadang-kadang mayoritas besar laki-laki itu punya hobi yang memang kalau dia punya hobi itu terkadang sehingga tidak ada waktu untuk anak dan istrinya gitu, menurut istrinya seperti itu. Itu bagaimana nih Ambu cara mengatasinya masalah hobi ini? Hobi, ya. Mungkin karena hobi, masalah hobi gini. Memang sebetulnya Bunda Alma, saya agak khawatir kalau saya menyampaikan ke istrinya, mudah-mudahan istrinya memfilter gitu ya, tidak langsung menjadi sugesti untuk dirinya. Memang idealnya suami ataupun istri itu ketika sudah menikah ia mampu membagi waktu. Jadi bukan saatnya aku ataupun kamu, tapi kita. Tapi saatnya kita, bukan saatnya seorang suami nongkrong gak jelas, gibah, gosip, ataupun istri pun nongkrong gak jelas, gibah, gosip, sedangkan di rumah ada suami ataupun istri yang menunggu dan anak yang menunggu. Tapi kan itu idealnya Bunda Almaya. Tidak semua pasangan memiliki pasangan yang ideal. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika pasangan kita memiliki hobi, ia tidak bisa mengontrolnya. Mungkin ini perlu ngobrol secara baik-baik, secara face to face tentang sebetulnya fungsi keluarga itu seperti apa. Ya kalau misalnya belum efektif, ya kayak saya tadi,
diperlihatkanlah Ganti, video iya. Oke. video video yang menunjukkan bahwa suami atau istri pun harus seperti apa. Jadi bukan hanya fokus pada suami Suami. ataupun fokus pada istri saja yang harus berubah, karena memang sulit. Masalah hobi ini sulit. Ada yang hobinya suaminya itu ke gunung, hiking berapa hari gitu. Ada yang hobinya apa gitu, futsal. Kalau perempuan ada yang hobinya belanja sampai pakai kartu kredit dan sebagainya. Itu ataupun perempuan yang hobinya wah banyak gitu rupa-rupa, dan itu memang kita harus lihat hobinya itu sudah edik atau masuk edik atau masih dalam jangka waktu yang normal. Kalau masih normal kita lihat, kita dukung saja karena mungkin itu adalah salah satu sumber kebahagiaannya, kita dukung saja. Tapi kalau sudah mungkin ini perlu dikonsultasikan, apalagi jika sampai lupa dengan keluarga. Perlu penanganan khusus gitu ya. Ada apa sih sebetulnya, mengapa ia sampai segitu sedangkan tidak betah di rumah? Tidak betah di rumah, pasti ada penyebabnya. Kenapa? Kan rata-rata yang gitu mah kurang bertanggung jawab. Iya. Ya. Memiliki responsibility, entah itu perempuan atau laki-laki. Jadi memang saya harus lihat dulu kasusnya seperti apa, karena ini begitu kompleks kalau masalah ini. Jadi intinya kalau masih jangka wajar masalah hobi ini, silahkan dilanjutkan untuk mendukung kita terhadap hobinya, asal hobinya yang positif untuk dirinya. Tapi kalau sudah edik, bahkan lupa keluarga dan lain sebagainya, maka silakan, itu lebih baik langsung dikonsultasikan secara mendalam. Oke. Itu mungkin pertama. Iya, dikonsultasikan. Nah, misalnya ini dikonsultasikannya ke siapa nih gitu? Bingung. Ya ke ahli. Ini. Kalau misalnya di daerah yang memang tidak ada sih mungkin ustadz ya, itu bisa mungkin ya Bu ya, kayak ustazah mungkin kayak gitu. Okay. Tapi jangan secara langsung tuh datang ke dia. Jangan secara langsung, jadi soft gitu. Laki-laki tetap laki-laki memiliki apa ya ada sifat kelaki-lakian yang tadi, tetap tidak suka jika ataupun perempuan pun, kita pun merasa harga diri runtuh gitu. Merasa gimana gitu. Kalau secara frontal, secara langsung seperti itu, maka menasehati harus dengan kelembutan, layaknya ya Rasulullah lah contohnya seperti itu, dengan kelembutan, di soft gitu. Dalam komunikasi yang efektif pokoknya ya, yang efektif, karena memang tidak mudah itu. Kita pun kan memiliki hobi, Bunda Alma. Betul sekali. Nggak bahwa kadang hobi kita pun, misalnya orang lain teh ngeluh dengan hobi kita, tapi kita pun mengabaikan. Kita pun tidak mendengar apa kata orangnya, kumaha saya gitu ya. Sama mungkin kita pun demikian. Ketika kita ngecoblak panjang lebar gitu ya dia pada akhirnya mengikuti alurnya gitu. Jadi saya ingat kata Ibu siapa ya, Ibu Septi, founder Ibu Profesional, menyatakan begini: jika bertengkar dengan suami, jika suami marah, taat sun tangan, kemudian melipir mencari kebahagiaan. Nah, gitu. Mungkin itu pun adalah salah satu solusi jika kondisinya demikian. Jadi kok tidak bisa memaksa, tidak bisa. Itu Bu, kalau ada klien juga itu tidak langsung ada yang selesai 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, itu tidak mudah. Bahkan beberapa sesi pun ada yang tidak selesai masalahnya. Apalagi kita dengan 1 kali tiba-tiba harus merubah pikiran. Kan bukan tatap mata ojan langsung berubah. Bukan seperti itu orang lain langsung berubah, bukan seperti Power Ranger lain langsung berubah. Itu ada yang sangat panjang karena hidupnya pun panjang. Itu mungkin Bunda Alma. Ini kalau masalah hobi nih ya, biasanya hobi itu dalihnya suka ke me time gitu.
Sebenarnya me time itu butuh nggak sih gitu buat suami atau istri? Sebenarnya me time ini memang diperlukan atau memang me time ini hanya sebuah alasan yang sebenarnya dia hobinya itu pengen lama jadi alasannya me time gitu. Jadi kadang susah juga ya gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Mbak Tia. Ya, selanjutnya. Nah, gini, me time atau self love. Self love itu dekat dengan kata selfish. Selfish yang artinya egois, sedangkan self love itu mencintai diri sendiri, ya. Terlihat dekat kan? Mencintai self love dan selfish. Mencintai diri sendiri dan egois. Kita seringkali menyatakan bahwa itu self love, kita seringkali menyatakan bahwa itu cara bagaimana kita me time, bagaimana cara kita mencintai diri sendiri. Padahal itu sangatlah egois. Jadi yang self love itu bukan hal-hal yang hedonisme, hal-hal yang kita hura-hura 1 bulan 2 bulan pergi jalan-jalan sedangkan lupa anak dan suami ataupun lupa anak dan istri. Kan me time itu bukan seperti itu. Tetap jika kita sudah berkeluarga, tetap yang paling utama adalah our time. Waktu bersama. Me time-nya bagaimana? Time ya, our time. Ya, me time-nya bagaimana begini? Tidak mengapa kok kalau kata Ahmadi Fairipan bu tidak mengapa. Kita ibu-ibu mah rebahan kayak teteh me time. Kita masuk syukur gitu. Orang lain mah ada loh yang bekerja terus-menerus tidak rebahan. Ya. Seperti misalnya pegawai-pegawai yang terus-menerus disortir gitu ya. Tidak me time, tidak rebahan. Itu teh udah me time. Kita mah seringkali menganggap me time teh jalan-jalan sekian lama sorangan bu mual betah jadi ibu. Suami ingat ke rumah. Suami pun jika yang biasanya di rumah, jika kita pasti ingat ke rumah. Ya, me time itu bukan seperti itu, kita bisa rebahan, kita sholat sendiri, itu tuh udah me time. Sholat sendiri, terus merefleksi diri, berdoa itu tuh udah me time. Ngaji Quran dan lain-lain sebagainya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, komo bisa mandi dengan tenang, eta yang punya bayi, masya Allah. Kita udah me time. Kita masuk kemana-mana coba nanti lu gitunya nanti di luar ngegedor gitu. Jadi ketika kita bisa mandi dengan tenang pun itu adalah me time. Jadi jika ada yang mengatakan kopi sekian jam ada ya yang sekian jam, kecuali itu profesi. Silahkan kalau itu dijadikan profesi. Kalau kata Bapak Ridwan Kamil, hal yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Oh, mantap. Hobi yang dibayar. Kita melakukan hobi misalnya para gayet. Hobinya traveling. Kemudian dia jadi gayet. Udah mah jalan-jalan kemudian dibayar lagi. Dia menulis. Misalnya dia hobinya menulis. Udah mau menulis dia melakukan hobinya dibayar. Contoh-contoh yang semikian guru pun bisa. Jadi kesenangan, intinya kesenangan diri kemudian dibayar. Dan hal-hal yang lainnya yang sebetulnya intinya mau syukuran kita mah seringkali tidak kalau teman-teman banyak yang curhat deh sama teman-teman kayaknya bakal syukuran sujud syukur weh ternyata gening kalau saya dalam satu kulwab dalam satu acara seminar atau webinar apapun kemudian banyak yang curhat saya langsung istighfar dan Alhamdulillah terus seperti ternyata banyak sekali orang yang mengalami ujiannya masing-masing gitu. Itu masalah mita. Gitu ya. Jadi sekarang mah ya banyak banget banyak nih Ambu gimana cara menghadapi suami yang pulang kerja main gadget terus sampai malam padahal istri sering banget ngingetin katanya gitu. Jadi gadget mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ini adalah sebuah tantangan, sebuah permasalahan di era globalisasi ini. Sekarang hal-hal yang buruk itu tidak perlu kita datang keluar. Tidak perlu, kalau dulu mungkin hal yang buruk yang disebut pergaulan bebas itu ketika kita datang keluar,
kita Iya. nongkrong dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan pergaulan buruk. Kalau sekarang pergaulan buruk itu ada bisa masuk ke rumah, ke kamar-kamar. Itu adalah tantangan di globalisasi. Termasuk suami yang misalnya kanu gadget ini nih berhubungan dengan yang tadi. Nah ini kudu syukuran tah suami punya hobi. Mending mana? Mending suami ngelakukan hobi misalnya main bola atau apa dibanding gadget. Padahal kalau gak ada di depan kita, kita agak ada ini ya misalnya coba yang main gadget yang main gadget di depan kita. Nah ini kudu syukuran nah gitu, kudu syukuran. Bagaimana menangani yang gadget? Berarti dia kurang melakukan hobi, aktivitas, dan ia belum menemukan makna dari rumah. Dia belum mengilmui tentang itu. Mengilmui tentang itu. Ia sudah bekerja, ketika bekerja lepaskan, jangan membawa masalah ke rumah, HP pun disimpan, hanya melihat sesekali saja, dan ia fokus pada keluarga. Dan memang itu sangat sulit Bunda Alma, sangat sulit sekali untuk merubah kebiasaan gadget ini. Mengapa? Karena suami pun menganggap saya, ketika di luar, saya itu bekerja. Saya itu tidak sempat HP dan lain-lain. Jadi ketika di rumah ia merasa lelah, ia ingin rebahan, ia ingin pegang HP. Nah ini sebisa mungkin yang mengedukasinya bukan kita, ya, yang mengedukasinya sebisa mungkin kita. Banyak para ustadz yang sangat recommended, yang sering kali menceramahi dalam kajiannya para laki-laki ini, para pria-pria ini, para suami-suami yang demikian. Beliau seringkali memberikan pencerahan tentang udah kalau di rumah keluarga saja, lepaskan gadget dan lain sebagainya. Itu tidak waktu dengan keluarga itu tidak akan bisa tergantikan. Gitu dibandingkan dengan gadget, scroll gak jelas, apalagi main game itu bisa edik dan lain sebagainya. Jadi ini perlu mungkin kita pun harus empati dulu. Oh, suami kayaknya belum tahu ilmunya, ataupun suami sedang kelelahan atau seperti apa. Jika dalam ranah wajar, mungkin pas ketika datang menyapa keluarga, kemudian ia berhenti sejenak pegang gadget, barangkali melihat notifikasi ada hal yang penting, kemudian disimpan lagi, kemudian bersama keluarga lagi, itu hal yang sangat wajar. Tapi juga terus menerus ya itu sudah masuk tidak wajar. Dan jika tidak wajar, tentu itu tidak baik untuk dirinya dan lingkungannya. Itu mungkin Bunda Alma. Ini banyak lagi yang nanya untuk gadget ya, sepertinya jawabannya sangat mantap. Intinya komunikasinya harus yang enak ya, nggak langsung jak gitu. Suami langsung kesini, pasti dia malah ngajakeun lamun cek sudah nama gitu. Cenah gandeng, cenah ngobrol baik, cenah. Karena memang tidak mudah membuat kebiasaan yang demikian itu. Perlu trik agar langsung menyentuh hatinya gitu, dan mintalah kepada Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya memang Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tuh ini doanya harus dipraktekkan. Ya Allahumma sabit qalbi ala dinika gitu. Dan khusus untuk ditiup nama suami ya. Dari Ambu Izul. Itu bisa jadi. Pertanyaan selanjutnya, saya kadang jengkel sama suami. Kalau misal ibunya sakit, pasti langsung dibawa ke dokter. Tapi ketika anak sakit, suka dibiarin, tidak diajak ke dokter. Bagaimana caranya agar tidak begitu lagi? Begitu. Saya tidak tahu penyebabnya. Saya tidak tahu penyebabnya mengapa bisa demikian. Apakah karena anaknya dirasa kurang urgent, ya, atau tidak parah, ibunya memang parah gitu ya, perlu langsung gitu ya, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan atau seperti apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas memang walau alam saya juga penyebabnya, karena perlu diakui ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Memang. Jika rata-rata misalnya jika yang
birrul walidain terhadap orang tuanya Ya, baik, biasanya terhadap anak istrinya pun baik gitu ya. baik. Jadi saya tidak mengetahui betul ini penyebabnya apa, kenapa bisa seperti itu Betul. gitu ya. Jadi kan informasinya cuma seperti itu. Jadi kurang ya gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau Ya, seperti apa? mungkin intinya gini ya, kita jangan menjudge begitu saja mungkin. Alangkah baiknya kita tanyakan gitu kenapa, atau mungkin kita lagi emosi atau gimana ya. Jadi ketika itu langsung kita terimanya tuh gak enak. Padahal sebenarnya emang mungkin orang tuanya sudah tua renta mungkin atau gimana. Kalau positive thinking dulu mungkin atau lebih enak. ini kalau kata orang dahulu begini. Orang tua kita memberi kita uang bulanan itu setiap bulan. Benar nggak Bunda Alma? Betul. Setiap bulan. Kemudian ketika satu kali setiap lebaran, ada sana keluarga yang memberi uang kita. Kan itu 1 tahun sekali. Memberinya itu gede, ke 100.000. Langsung ku anak itu tadi sebut. Si ibi eta mah bager, tesiga si mama. Ya, mereka 100.000. Padahal mungkin orang yang dekat tuh kan unggal bulan ngasih misalnya kan, kadang nilainya lebih, tapi karena orang lain mau asa besar gitu. Sama ini oke, walau alam apakah memang selalu demikian atau misalnya ketika sering sebetulnya mah anak-anak sakit ya dibawa saja, tapi kan sering, tapi kita berbarengan ketika anak sakit dan orang tua sakit dan dia lebih mendahulukan orang tua mah jarang misalnya teh ya, jarang misalnya teh sakit ya seperti itu. Walau alam saya tidak tahu, tapi intinya kita jangan menghalang-halangi suami kita untuk menggapai surganya. Karena diakui surga suami berada di telapak kaki ibu gitu kalau bahasa ininya ya. Iya. Gitu, dan kita pun nanti akan memiliki anak laki-laki. Iya. Kita pun akan memiliki anak laki-laki. Bayangkan jika nanti kita sakit bisa kita dibiarkan begitu saja, kita juga kan tidak menginginkan hal. Jadi intinya jangan tutup surga suami kita, yaitu orang tuanya. Justru jika kita berbuat baik pada orang tua, maka itu akan memiliki timbal balik yang sangat luar biasa sekali. Akan Allah balasnya juga langsung di dunia, bukan nunggu di akhirat. Allah akan balas. Begitupun jika kita menyakiti pun sama Bunda Ama. Dibalasnya teh bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun kita akan kesulitan, kesusahan jika menyusahkan, jika menyakiti kedua orang tua. Gitu. Kalau masalah ke anak, saya tidak tahu ini. Kalau ke orang tua mah ya, alhamdulillah tidak mengapa, itu kita jangan ini. Tapi kalau ke anak misalnya lagi sakit TB, kan, saya tidak tahu apakah memang kurang parah ataukah emang ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa diungkapkan di sini, seperti apa saya tidak tahu penyebab betulnya. Gitu mungkin Bunda Alma. Oke, mantap banget. Jadi topik kali ini itu membuka pikiran kita, pang-pang nama bahasa Sunda. Tadi malam saya scroll TikTok ya. Itu ada pernyataan dari Ustadz Bahtiar Nasir. Katanya di Indonesia ini perceraian 70% itu karena huluk. Karena istrinya yang minta dicerai. Jadi bukan talak gitu. Bukan suami. Bukan talak. Jadi ternyata saya merasa bahwa edukasi seperti ini ke istri dulu ya, kita sebagai seorang istri itu penting banget. Jadi enggak dengan seenaknya ketika ada ketidakcocokan, karena memang tidak akan pernah cocok 100% dengan siapapun. Nah itu, jadi kita tidak akan langsung ke sini. Kita naudzubillah min dzalik jangan sampai termasuk ke 70% yang huluk ini gitu. Jadi kita kayak kata tadi kayak Ambu. Apalagi kemarin banyak
perempuan istri yang menggugat cerai suaminya. Dia lupa. Misalnya usia pernikahannya 20 tahun, dia Aduh. lupa bahwa 19 tahun suaminya menafkahinya. Tidak Ya ada Allah. masalah apapun. Ketika pandemi ada tersendat-sendat, tidak stabil, ekonomi dia mencerai. Dia lupa. Halo dosa tahun lantis hujan sapoe. Suami memberikan kebaikan bertahun-tahun lupa karena masalah itu. Istri harus tegar karang, harus seperti siap dalam bagaimana keadaan suami gitu. Banyaklah kejadian-kejadian. Jangankan jauh-jauh pada Siti Khadijah yang menyumbangkan semua hartanya untuk dakwah Nabi. Bahkan dirinya pun semuanya jangan jauh gitu. Banyaklah contoh-contohnya di sekarang yang istri yang tetap mendampingi suami di kala senang ataupun susah gitu. Jangankan ketika dalam titik nol, titik minus pun istri membersamai suami. Mantap, itu mungkin Bunda. Saya jadi ingat peribahasa atau hadis atau apa ya Ambu, katanya satu wanita solehah bisa merubah berapa laki-laki gitu. Kayak pernah dengar. Gimana maksudnya? Jadi ada nggak tahu pernyataan, nggak tahu memang ini syair Arab atau hadis yang menyatakan bahwa satu orang wanita solehah itu bisa merubah 10 atau laki-laki itu menjadi soleh gitu. Jadi betapa, denger kan, pernah denger Ambu gitu? Betapa saya belum pernah dengar gimana. Saya lupa lagi ini. Pernah disampaikan oleh ibu saya dan saya itu jadi terngiang-ngiang gitu. Ketika saya di awal-awal pernikahan gitu masih suka sedikit menceritakan ke ibu saya itu selalu negur saya dulu gitu sebelum jadi hebatnya orang tua yang open minded mungkin ya, nggak langsung gitu. Jadi kamunya dulu harus soleh dulu, harus baik dulu. Kalau kamu sudah baik, sudah soleh, pasti suami pun. Terus saya langsung mikir gini, oh iya ya gitu. Jadi nggak mungkin dipasangkan. Jangan kita berharap suami kita seperti Sayyidina Ali jika kita tidak seperti Siti Fatimah. Jangan berharap suami kita seperti Rasulullah jika kita pun jauh dari tabiatnya Siti Khadijah. Yang ketika ia kaya, kemudian ia menjadi hidup sederhana, bahkan Allah pun dalam satu ayat memberikan salamnya secara langsung lewat malaikat Jibril kepada Siti Khadijah. Karena ia tidak pernah merasa capek, merasa lelah meskipun rumahnya sangat sederhana, yaitu dari kayu gitu ya. Bukan karena miskin, tapi karena sederhana. Kan awalnya kaya raya, terus tiba-tiba hidup dengan Nabi. Sederhana, bukan miskin, sederhana. Sederhana. Ya, itu Allah sampai ada ayat yang memberikan salam secara langsung pada Siti Khadijah ya. Gitu. Jadi memang jangan terlalu memaksa pasangan kita untuk berubah jika kita pun sulit gitu. Betul. Jangankan untuk Khadijah, Aisyah gitu. Rasanya untuk disandingkan dengan Abu aja nih yang mungkin kelas rumah tangganya sudah 4 tahun di bawah saya masih harus banyak belajar gitu. Karena diakui atau tidak memang benar sekali Ambu, 1 sampai 5 tahun pernikahan itu ternyata survival, bagi saya, ya betul. Ternyata memang perlu banyak belajar dan terus belajar. Nah ini mengapa saya mendemonstrasikan ini pada yang belum menikah juga. Karena jika saya kebetulan kan saya gak langsung mempunyai anak karena saya kuliah dulu waktu itu. Saya masih lama gitu ya pendekatan dengan suami, mengetahui tabiat suami. Konflik itu ada ketika saya sudah memiliki anak. Baru ada kelihatan ketidakcocokan kami itu ketika sudah memiliki anak. Ketidakcocokan pengasuhan, ketidakcocokan karakter dan sebagainya. Sebelumnya enjoy saja. Nah itu kalau saya. Tapi untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat yang langsung memiliki anak. Nah iya. Seumur jagung daun bercerai. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Karena langsung dihadapkan pada sesuatu hal yang harus kerjasama antara berdua. Betul, anak itu kan kerjasama antara berdua, gitu. Makanya
menikah itu separuhnya dari agama karena Masya Allah luar biasa sekali. Betul Gitu Bunda Alma. sekali. Jadi ya itu Jika dia. ada pertanyaan, tidak ada Tidak ada sudah. pertanyaan. Ya, Ya, saya sudah. hanya ingin membahas satu lagi, ada yang bertanya waktu itu tentang bagaimana cara suami saya kalau ketika misalnya menyelesaikan masalah, dia itu diam. Dia itu diam. Kena diam, sedangkan kita cerewet, bla 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 bla. Itu ya, ini dijelaskan di materi yang tadi bahwa selain cara menyelesaikan perempuan yang berbeda, selain perempuan itu membutuhkan pengeluaran kata yang lebih banyak, laki-laki itu berbeda. Dia itu tidur itu bukan artinya tidak peka, tidak bertanggung jawab atau lain sebagainya. Iya. Atau lari dari Itulah masalah cara gitu dia ya. Itulah cara dia menyelesaikan masalah. Ya, betul. Mengapa? Kita tinggal memilih saja. Bagaimana jika suami langsung bereaksi sama seperti perempuan, sudah akan meledak itu rumah, akan kebakaran itu rumah. Jika dua-duanya menjadi api, akan kebakaran. Gitu, makanya dia berusaha menenangkan dirinya terlebih dahulu, kenwe istri gitu heula. Beda kayak capek. Heula bukan artinya tidak bertanggung jawab, tapi mungkin dia mencoba mempertahankan dirinya bagaimana caranya agar dia mengontrol emosinya agar tidak marah. Karena laki-laki jika sudah marah, kalau kata Ustadz siapa ya, ketika perempuan melemparkan satu piring, laki-laki bisa melemparkan satu rak. Wow. Gitu ya. Jadi mungkin kita tinggal milih saja. Ingin berhadapan dengan laki-laki yang seperti apa. Jadi kita kalau ya harapan mah ya enggak ya, harapan mah maksudnya ketika kita membutuhkan dia berkomunikasi, ngobrol, itu kan harapan. Betul. Harapan realita. Tidak semua harapan sesuai dengan keadaan, tidak semua harapan harus sesuai dengan keinginan kita. Jika kejadiannya demikian, suami belum ingin berkomunikasi, maka berarti kita lah yang mulai down. Kita lah yang mulai slow down dulu. Jadi kita yang menyesuaikan pada suami. Itu mungkin Bunda. Sip. Udah. Jadi udah ya, udah 1 jam lebih. Iya gitu. Kebetulan saya tidak membawa jam karena ternyata memang tidak terasa waktu berlalu. Karena kalau ngebahas pernikahan, ketidakcocokan memang tidak akan ada habisnya ya. Iya betul Bunda. Insya Allah sahabat semuanya 2 minggu depan masih tema pernikahan. Nanti temanya dipikirkan dulu sesuai dengan kebutuhan kebanyakan orang gitu ya, melihat fenomena saat ini. Itu. Closing statement-nya Bu buat para orang tua, para istri, para suami yang sedang berjuang di manajemen ketidakcocokan ini. Siap. Baiklah, closing statement ya, bukan kata-kata terakhir. Bukan. Closing pada kali ini tentang manajemen ketidakcocokan. Kita harus diakui atau tidak, kita memang memiliki ketidakcocokan dengan pasangan kita. Kita tidak bisa berharap banyak, kita harus realistis, kadang kita pun harus menggunakan logika kita, kadang pula kita harus menggunakan perasaan kita, kadang kita harus berpikir lebih mendetail, kadang pula kita harus berpikir secara global. Kadang kita harus menyesuaikan dengan suami, kadang suami pun harus menyesuaikan dengan istri. Jadi kuncinya adalah proporsional, seimbangkanlah. Suami tidak bisa memaksa istrinya seperti dirinya dan istri pun tidak bisa memaksa suami seperti dirinya. Ya, karena memaksa itu tidak akan pernah baik karena kita pun tidak ingin dipaksa. Ya, perlakukanlah pasangan seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Pokoknya intinya ketidakcocokan ini harga mati. Itu real, itu pasti adalah sebuah kepastian. Jika dahulu kita menganggap cocok, ya cocok dalam segi agama, cocok dalam segi hal-hal yang lainnya yang sifatnya kasat mata. Jika dari sisi psikologis, kita harus mengakui bahwa tidak semuanya sama. Ada persamaan, tapi ada perbedaan juga yang seringkali membuat itu banyak kecekcokan
Dan auzubillah, kita jika sampai harus pada meja hijau gara-gara Nauzubillah min ketidakcocokan. dzalik. Kita sering kali mendengar alasan tidak bercerai apa tidak harmonis. Terus apalagi Ketidakcocokan. tidak cocok. Kalau alasannya Iya. karena selingkuh, KDRT, kemudian hal-hal lainnya yang memang sangat, justru jika kita masih mempertahankan itu menjadi toxic relationship. Tapi jika karena ketidakcocokan, kita memang tidak akan pernah cocok. Mungkin karena otak kita mencari kesempurnaan. Padahal sesuatu yang sempurna itu tidak butuh pelengkap. Oh, Ya, mantap ini. kita harus saling melengkapi, dan sesuatu yang sempurna itu tidak butuh pelengkap. Jadi kita tidak mungkin sempurna karena ketidakcocokan itu akan membuat tetap bisa menjadi menyenangkan. Kalau kata Bapak sopan sopan. Itu mungkin Bunda Alma. Mantap. Oke, terima kasih Ambu dan iya. Ini ada giveaway ARH parfum. Nah, mau sama Ambu ditunjuk? Oh, Bunda Alma aja. ARH parfum teh di mana Bunda Alma? Di Ciamis, di Ciamis. Ini teman saya. Insutrainer. Parfum aja. Iya, parfum aja. Kepada parfum refill gitu. Jadi ya, ada bisa request wangi. Betul. Untuk saat ini belum ada Instagramnya, cuma buat Teh Dian, Herdianik nih kan udah menyimak dari awal, bertanya secara aktif dan sampai akhir juga. Selamat mendapatkan parfum ARH parfum. Dikirimkan ya alamatnya Teh Dian, boleh DM ke saya. Alhamdulillah, selamat Teh Dian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya parfumnya untuk menyenangkan suami. Betul, buat menyenangkan suami. Terima kasih Ambu ya atas malam ini. Siapa ini? Itu Mah Fahri. Jazakillah wa amin wa iyaki Mah Fahri. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terlebih kepada Ambu. Mudah-mudahan berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Nuhun sadayana, hapunten. Kesalahan. Terima kasih, hapunten bila ya kesalahan, yang benar hanyalah milik Allah. Kekurangan murni keluarnya dari diri saya pribadi. Gitu. Oke, sama-sama, makasih dan selamat istirahat Ambu, sepertinya udah lelah nih. Iya, hari ini Masya Allah 2 agenda ya Allah. Baru segini aja saya salut sama para yang sering kali berijik gimbrang kali itu satu hari Pak agenda itu Masya Allah sangat luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Ambu. Sama-sama Bunda Alma dan sahabat semuanya, mudah-mudahan secara rehat sadayana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya close ya Ambu ya. Mangga.